Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan masalah inverse matrix ya. Tetapi kita coba di sini untuk lihat ringkasannya dulu lah ya. Ringkasan dari apa yang kita lakukan pada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita mau menyelesaikan SPL, sistem persamaan linear. Dalam artian di sini kita mau mencari X1, X2, dan X3 kita. Ini adalah SPL 3 variabel ya. Dan kita tahu bahwa SPL ini bisa dituliskan dalam bentuk perkalian matriks. Jadi ini koefisien kita, yang ini konstanta, dan yang ini adalah variabel kita. Ya. Jadi kalau dibawa ke perkalian matriks, pada dasarnya kita mau mencari nilai dari matriks variabel kita. Nah, kemudian kita susun augmented matrix ya, di mana augmented matrix itu terdiri dari matriks koefisien kita, dan yang kolom terakhir ini adalah merupakan matriks konstanta kita. Kemudian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita transformasikan ke dalam bentuk echelon baris tereduksi. Dan hasilnya, kolom terakhir hasil eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan solusi dari SPL kita ya. Atau ini sama saja dengan matriks variabel kita. Jadi X1, X2, X3 itu sama dengan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau ini matriks M, ini X sama dengan K, maka kita dengan eliminasi Gauss-Jordan mencari X gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya matriks M ini tidak dikalikan dengan matriks variabel, tetapi dikalikan dengan inverse-nya sendiri? Maka kalau berdasarkan sifat matriks, suatu matriks kalau dikalikan dengan inverse-nya sendiri akan menghasilkan matriks identitas, gitu ya. Matriks identitas ini matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 ya, dan selebihnya bernilai 0. Jadi kalau misalkan matriks kita 2 kali 2, maka bentuknya seperti ini. Kalau 3 kali 3, seperti ini, ya. Yang kita cari inverse-nya nanti adalah matriks bujur sangkar ya. Karena yang memiliki inverse itu adalah matriks bujur sangkar. Walaupun tidak semua matriks bujur sangkar memiliki inverse gitu ya. Atau istilahnya itu matriks yang tidak memiliki inverse itu disebut dengan singular ya. Yang memiliki inverse disebut dengan non-singular. Sekarang bagaimana prosesnya kita mencari inverse suatu matriks ya. Nah, yang akan kita lakukan untuk mencari inverse matriks ini adalah sama yang kita lakukan pada perkalian matriks ini. Ya, karena kan matriks M itu diketahui dan matriks identitas itu diketahui ya. Berarti tinggal yang ini. Jadi operasi eliminasi Gauss-Jordan bisa kita gunakan juga untuk menyelesaikan inverse matriks ini. Hanya saja di sini yang berbeda adalah panjang kolom kita. Kalau pada SPL kita, kalau pada SPL kan augmented matrix kita itu kolomnya panjangnya adalah kolom matriks M ini ditambah satu kolom lagi ya, yaitu kolom untuk matriks konstanta kita. Nah, tetapi kalau pada kasus yang ini kan jumlah kolom dan jumlah baris semua matriks kita kan sama semua. Jadi kalau ini 3 kali 3, maka ini tentu saja 3 kali 3 juga. Dan perkalian matriks hasilnya tentu saja juga 3 kali 3 ya. Tuh. Jadi kalau kita mau menyusun augmented matrix untuk kasus yang ini,
kan MI gitu ya. Kita kopikan saja yang ini. 1, 0, 0. Nah, ya, berarti augmented matrix kita kan nanti yang ini. Jumlah barisnya tetap, tetapi jumlah kolom kita yang sekarang panjangnya menjadi 2 kali jumlah matriks kita ya. Jadi karena kita sudah punya program eliminasi Gauss-Jordan, jadi nanti programnya kita tinggal pakai itu saja ya. Jadi kita hanya sekedar nanti menyusun augmented matrixnya menjadi seperti ini. Itu ya. Oke, nah ini adalah program eliminasi Gauss-Jordan kita ya. Kalau sebelumnya hasilnya adalah, nah ini hasil dari soal kita sebelumnya ya, di mana bagian yang di sebelah kiri ini sudah menjadi echelon baris tereduksi. Gitu ya. Array ini pada dasarnya kan array augmented matrix kita ya. Jadi mungkin di sini kita ganti namanya saja ya. Kita ganti namanya matrix. Misalkan kita ganti dengan nama array-nya menjadi itu aja ya. Maksudnya augmented matrix kita. Oke. Kita coba cek apa ada kesalahan enggak ya. Kita cek dulu. Oke. Oke, sekarang kita coba cari inverse matrix ya. Di sini ada 2 matriks. Ini yang pertama, yang kedua. Kita coba cari yang ini dulu, inverse-nya. Sebenarnya sudah ada jawabannya ya. Supaya nanti kita bisa menguji hasil program kita ya. Ini saya coba browsing di internet dan sudah ada jawabannya. Oke. Yang pertama kita lakukan tentu saja kita butuh array untuk menyimpan matriks ini ya. Oke, ini augmented matrix kita hapus dulu saja datanya. Oke, sekarang kita butuh array untuk menyimpan matriks kita. Kita beri nama matriks saja ya. Untuk ukurannya kita beri nama variabelnya n saja. Tadi ukurannya 3x3 ya. Kalau matriks bujur sangkar tentu saja jumlah baris dan jumlah kolom itu sama ya. Jadi ini bisa kita tulis n dan ini n gitu ya. Dan kita inisialisasi sesuai dengan soal kita yang pertama tadi. Oke, ini ya. Ini matriks kita, matriks 3x3 ya. 3x3. Jadi tugas kita di sini adalah menyusun augmented matrix untuk ini ya. Artinya nanti ini data-data ini harusnya nanti dikopikan ke bagian dari augmented matrix kita. Kan ini ya, ini matriks kita, artinya ini harus kita kopikan dulu ke dalam sini ya. Dimana jumlah barisnya kan sama ya, sama-sama 3. Artinya indeks barisnya ini juga sama nanti. Dan karena posisinya di sebelah kiri, indeks kolomnya seharusnya juga sama gitu ya. Jadi kalau ini indeksnya 0 kali 0, maka dikopikan ke dalam sini yang diindeks 0 kali 0 juga gitu ya. Jadi tinggal dikopi karena indeks kolom dan barisnya sama. Matriks ini dikopikan ke augmented matrix. Untuk mengcopy kita bisa gunakan yang ini saja. Karena programnya kurang lebih mirip ya. Nah, hanya saja kan dilakukan untuk baris dan kolom. Sekarang kan baris dan kolom kita seharusnya jumlahnya sama ya. Ini kan kalau kita tuliskan sekarang ini boleh seperti ini.
barisnya n, kolomnya juga n, kan gitu ya. Artinya di sini n dan kolomnya sebanyak n. Dan kita mengcopy ya, berarti matriks array matriks di copy ke dalam ke dalam array augmented kita dengan indeks yang sudah sesuai ya. Berarti di sini tinggal ganti B dan ini tinggal ganti K. Ini juga sama, B dan K. Nah, jadi ini untuk mengcopy array yang di array matrix ke dalam array augmented. Kita coba tampilkan hasilnya menggunakan ini ya. Ini untuk menampilkan hasil ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini adalah sebelumnya, pada video sebelumnya ini adalah untuk menyimpan hasil eliminasi Gauss kita X1, X2 dan X3 ya. Ini kita tidak butuhkan lagi, jadi bisa dihapus. Berarti yang bagian ini untuk menampilkan matriks atau array hasil, mengkopikan array hasil juga kita tidak perlukan lagi. Ini ini untuk menampilkan augmented matrix kita pindahkan ke atas. Untuk sementara seperti itu dulu, dan ini adalah dua ini ya, blok program untuk eliminasi Gauss Jordan. Kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya nanti setelah kita mengisi augmented matrix itu sudah langsung diproses oleh blok program ini ya, hanya saja tidak ditampilkan hasilnya, belum kita tampilkan. Jadi kita fokus ke bagian ini dulu. Augmented array matrixnya sudah kita kopikan ke dalam ya. Oke, ini untuk menampilkan augmented matrix. Barisnya tentu saja sama, n ya, 3. Hanya saja untuk kolom seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa kolom augmented matrix kita adalah tentu saja 2 kali n ya. Seperti itu. Dan untuk augmented matrix kita ini seharusnya bukan lagi augmented matrix kita ini seharusnya n ya, dan panjang kolomnya tentu saja seharusnya 2 kali n ya. Kemudian baris dan kolom ini sebenarnya kita sudah tidak butuhkan lagi karena sudah digantikan dengan n. Jadi yang di sini untuk baris dan seterusnya itu bisa digantikan dengan n ya. Oke, kita ubah baris ganti dengan n. Kemudian untuk yang kolom, nah yang untuk kolom ini kan maksudnya adalah jumlah kolom augmented matrix kita ya, dan jumlah kolomnya adalah 2 kali n. Jadi untuk yang kolom ini ganti dengan 2 kali n, ini ganti 2 kali n, ini ganti 2 kali n. Sekarang kita coba jalankan dulu programnya. Sebelumnya ini kita sudah tidak butuhkan lagi. Ini tadi baris ya, karena sudah diganti. Dua variabel ini sudah tidak kita butuhkan lagi karena sudah digantikan dengan n. Nah, kalau untuk ini saja dulu kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cuma perhatikan yang di sebelah kirinya ini dulu saja. Ini kan sesuai dengan matriks yang kita isikan tadi. Sedangkan yang ini tentu saja karena kita belum isi, jadi hasilnya seperti ini. Oke, yang ini sudah tidak kita butuhkan karena ini hanya operasi untuk mengcopy array matrix ke augmented ya, ke array augmented. Tidak kita butuhkan. Yang ini juga, ini menampilkan
Oke, yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengisi yang di bagian ini ya, dari kolom ketiga ya sampai kolom ke 5 indeksnya ya, indeks 3, 4, 5. Jadi kan ini sebenarnya indeksnya ada indeks n sampai 2n-1 ya. Kita ganti caranya sama seperti yang ini ya, caranya sama. Hanya saja kolomnya tidak lagi dari 0 tetapi dari n ya, sampai 2 kali n. Dan diisi dengan apa? Kita isi dengan 0 ya. Untuk sementara kita isi 0 dulu gitu. Nah, kalau ini saja kita jalankan programnya, maka nah ini hasilnya 0 0 0 0 0. Nah, hanya saja kan seharusnya yang untuk diagonal ini, nilai ini dan ini, itu kan seharusnya adalah bernilai 1 ya, kalau untuk yang diagonal ini. Dan indeksnya adalah kalau yang ini indeks barisnya 0, kolomnya kolom 3. Kemudian untuk yang ini berarti geser satu baris ke bawah dan satu kolom ke kanan ya, berarti baris indeks 1 kolom 4 ini juga sama, geser satu baris ke bawah dan geser satu kolom ke kanan. Jadi artinya di sini kalau kita hitung selisih antara indeks kolom dan barisnya itu selalu sama ya. Jadi kan ini indeks kolomnya 3, indeks barisnya 0. 3 kurang 0, 3 ya. Yang ini indeks kolomnya 4, indeks barisnya 1. 4 kurang 1, 3 ya. Dan ini juga harusnya sama. Jadi selisih indeks kolom dan barisnya itu selalu sama, yaitu n ya. Jumlah baris ini dan atau jumlah kolom yang matriks kita tadi. Jadi kita sudah dapat hubungan antara kolom dan indeksnya. Kita sudah dapat hubungan antara indeks kolom dan barisnya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jika indeks baris dikurangi indeks kolom, jika indeks kolom dikurangi indeks baris sama dengan n, nah ini kan menunjukkan bahwa posisi yang diagonal tadi ya, maka harusnya diisi elemennya itu dengan 1 ya. Jika tidak, baru diisi dengan 0. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan programnya sekarang, nah jadinya seperti ini ya. Dan ini adalah augmented matrix kita. Dan langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tentu saja augmented matrix ini kita lakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan ya. Dimana nanti seharusnya elemen yang berada di sisi sebelah kanan ini, dari kolom 3 sampai kolom 5 ini, nanti berpindah ke sebelah kiri. Dan untuk blok program eliminasi Gauss-Jordan kita kan sudah ya, yang ini ya. Ini. Nah, hanya saja tadi untuk menampilkan hasil blok program ini tadi kita kopikan ke atas ya, kita cut ke atas. Jadi sekarang kita kopikan ini ke bawah. Ini untuk menampilkan hasil eliminasi Gauss-Jordan-nya. Lalu kita tuliskan di sini cout. Nah, seperti itu. Kalau kita jalankan programnya sekarang. Nah, ini dia. Jadi yang mulanya ini di sebelah kanan, sisi sebelah kanan, sekarang pindah di sisi sebelah kiri. Dan yang ini dari kolom 3 sampai 5 ini merupakan inverse matrix kita. 7 min 3 min 1 min 2 1 0 min 10 5 1. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, 7 min 3 min 1 min 2 1 0 min 10 5 1. Benar ya?
hasilnya adalah ini. Oke, jadi ini sebenarnya program kita sudah selesai ya, program untuk inverse matrix gitu ya. Tapi kan tadi yang kita tampilkan itu kan adalah matrix augmented-nya ya. Kalau seandainya ini yang elemen yang inverse ini mau kita kopikan ke dalam array tersendiri gitu, array untuk menampung hasil inverse kita bisa tuliskan array satu lagi untuk menampung matrix inverse kita ya. Misalkan kita beri nama inverse gitu, di mana jumlah kolomnya tentu saja n, jumlah barisnya juga n. Dan kita tinggal kopikan saja augmented matrix kita. Jadi kita bisa menggunakan yang ini ya. Kita kopikan ke sini. Kalau ini kan tadi mengcopy elemen yang pada array matrix ke array augmented kita ya. Sekarang kita dari array augmented-nya ke array inverse kita. Nah, hanya saja untuk array inverse kan jumlah barisnya n, jumlah kolomnya n ya. Sedangkan augmented matrix kita yang mau kita kopikan tadi kan adalah dari kolom ketiga ya. Jadi kalau seandainya pada array inverse itu indeks kolomnya 0, maka indeks kolom pada augmented matrix kita adalah 0 ditambah n ya. Jadi 3 gitu ya, 0 ditambah 3 kan 3. Jadi seharusnya di sini tidak lagi k tetapi k plus n gitu ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Yang kita tampilkan adalah array inverse ini ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan inverse. Nah, kalau ini kita jalankan programnya, salah. Oh, kenapa itu hasilnya? Oke. Karena kolom untuk array inverse kita bukan 2n tetapi n. Jadi ini bukan 2n tetapi n. Nah, kalau kita jalankan. Nah, ya. Hasilnya 7, min 3, min 1, min 2, 1, 0, min 10, 5, 1. Nah, ini untuk contoh kita yang pertama. Nah, hasilnya sudah benar ya. Sekarang untuk matriks yang kedua. Ini kalau dicari secara manual tentu saja yang kasus yang kedua ini lebih mudah dibandingkan kasus yang pertama ya, karena ini matriks 2x2. Jadi kalau modelnya seperti ini kita tinggal gantikan ininya saja. Jadi n-nya tidak lagi 3 tetapi 2 ya. Ini kita hapus. Kemudian tadi oke ya, kalau kita jalankan programnya sekarang. Nah, nih 7, min 9, min 3, 4. Kalau kita lihat hasil yang ini, oke, sama ya. 7, min 9, min 3, 4. Nah, itu dia ya. Oke, jadi dengan bentuk program yang seperti ini, yang sudah kita susun ini, kalau ada perubahan jumlah kolom atau baris gitu ya, kita tinggal ganti nilai variabel-variabelnya ya. Sedangkan blok program yang di bawah ini tentu saja dia akan mengikuti variabel yang di atasnya. Oke, dan mungkin ada tambahan sedikit di sini ya, tambahan keterangan saja. Kalau kita perhatikan untuk eliminasi Gauss kita yang bagian ini ya, kalau kita ingat ini kan blok program untuk membuat bagian yang diagonal itu bernilai 1 semua ya. Caranya adalah dengan membagi elemen yang ada pada posisi diagonal itu dengan dirinya sendiri. Nah, kalau seandainya ada bilangan yang 0 pada
posisi yang berada pada posisi diagonal itu tentu saja nanti tidak bisa dihitung ya, karena apapun kalau dibagikan dengan 0 tentu saja tidak terdefinisi gitu ya. Kalau pada masalah SPL, sistem persamaan linear, tentu saja itu bisa kita atasi dengan menukar posisi baris, sehingga tidak ada posisi 0 untuk yang bagian diagonalnya ya. Jadi untuk bagian yang diagonalnya ya, kalau pada SPL kita bisa menukar baris ya, sehingga tidak ada nilai yang 0 untuk elemen yang berada di bagian diagonal itu. Tetapi kalau untuk inverse matrix tentu saja ini kita tidak bisa lakukan ya. Jadi ini adalah program inverse matrix kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.